PR kamu sudah? Sudah. Aku boleh pinjam nggak? Soalnya aku lupa nggak ngerjain tadi malam. Nggak bisa lah, Im. Itu kan tugas kamu, bukan tugas aku. Kamu selesaiin lah sendiri. Ayo Laris, kok kamu pelit sih? Bantu aku. Soalnya kalau aku nggak ngerjain tugas fisika, nanti aku dihukum sama Pak Anis. Maaf, Im, aku nggak bisa. Ini Riz, aku kasih kamu uang 10.000, tapi kamu pinjemin ya. Aku tambahin 15.000. Apa masih kurang? Aku tambah 5 hari. Seharusnya itu kamu tanggung jawab sama diri kamu sendiri, bukan malah melakukan perbuatan tercela kayak gini. Udahlah, sana simpan saja uangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pendidikan Agama Islam. Hari ini materi kita adalah tentang Islam dan tanggung jawab. Kalau teman-teman pengen dihargai oleh pasangan halalnya, teman-teman harus mengangkat tanggung jawab yang lebih berat daripada dia. Kalau dia yang capek, kita leyeh-leyeh aja di rumah, tapi kita minta dihargai. Saya kan suami. Suami itu bukan status, suami itu peran. Ada orang dia jenis kelaminnya perempuan, tapi dia suami. Kenapa? Karena dia mengambil peran laki-laki. Dan itu saya melihat banyak perempuan seperti ini. Hebat. Dan memalukan bagi suaminya. Ternyata kita itu dihargai itu bukan karena kita berstatus suami. Kita dihargai karena kita berperan sebagai suami, bukan berstatus sebagai suami. Kalau suami pengen dihargai, ambillah peran suami. Laki-laki pengen dihargai, ambillah peran laki-laki. Apa peran laki-laki? Tanggung jawab. Ambil sebanyak mungkin. Kalau kita udah menikah, tanggung jawab kita itu kalau mau lebih, jangan cuma istri. Ambil keluarga istri untuk kita ambil tanggung jawab. Baik, pembicara di sini adalah Rian Hidayat dari SMP SMA Semesta Semarang, dan itu sosmed untuk berkomunikasi. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa buku yang terbit, lagi-lagi iklan ya dalam setiap videonya. Ini untuk mengenalkan, dan PowerPoint ini insya Allah bisa didapatkan secara gratis di blog rianabi.wordpress.com. Sebelum kita memulai materi tentang Islam dan tanggung jawab, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu makna tanggung jawab. Pertama, makna tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sadar, dia memahami. Kemudian yang kedua, tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan tanggung jawabnya. Dia sebagai siswa, tanggung jawabnya adalah belajar, kewajibannya adalah belajar, dan dia melaksanakan itu berarti bertanggung jawab. Seorang suami, maka dia memenuhi kebutuhan keluarganya, dia bertanggung jawab. Seorang istri menjaga dan mengurus suaminya serta anak-anaknya, maka dia bertanggung jawab. Nah, terkait tanggung jawab ini terbagi menjadi dua, tanggung jawab sebagai individu dan tanggung jawab sebagai sosial. Sebagai individu bisa dipahami bahwa masalah tanggung jawab dalam konteks individu berkaitan dengan konteks teologis atau keyakinan atau keimanan. Sebagai makhluk individu, manusia bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, yaitu dengan menjaga keseimbangan jasmani dan rohaninya, juga bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Sebagai makhluk Allah, tanggung jawab kita, kewajiban kita beribadah kepadanya, juga bersyukur kepadanya, menjalani sebagai makhluk yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara individual. Kemudian secara sosial, dalam konteks ini manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nilai-nilai yang diperankan oleh seorang sebagai makhluk sosial harus dipertanggungjawabkan sebagai tidak mengganggu keharmonisan hidup antar anggota sosial dan tidak mengganggu
konsensus nilai yang ada dan telah disetujui bersama. Tidak ada manusia yang bisa masuk ke dalam kubur sendirian ketika dia mati. Dia membutuhkan orang lain. Maka sebagai makhluk sosial, mari kita bermasyarakat dengan baik, tidak mengganggu hak-hak orang lain, dan kita menjalankan kewajiban kita sebagai sosial. Sebagai pemimpin di masyarakat, jalankan kepemimpinannya di masyarakat. Seperti itu kira-kira sebagai sosial. Nah, ini ada sebuah kisah dari Umar bin Abdul Aziz. Dalam catatan sejarah bahwa Umar bin Abdul Aziz ini dalam sholat tahajudnya membaca surat Shaf ayat 22-24. Nah, beliau mengulangi ayat ini beberapa kali karena merenungi besarnya tanggung jawab yang ada di dalam ayat ini. Mari kita baca ayatnya, mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pelajaran yang begitu dalam sebagaimana yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim wa kifuhum innahum mas'ulun. Kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sesembahan-sesembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka jahim. Dan tahanlah mereka di tempat pemberhentian, karena sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana ya luar biasanya seorang pemimpin yang begitu besar seperti Umar bin Abdul Aziz. Seperti apa kebesaran kepemimpinannya? Mari kita lihat sosok beliau yang mendalami ayat ini, bahwa setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Nih sosok Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkuasa tidak lama, hanya 29 bulan. Kalau dihitung tahun berarti sekitar 2 tahun lebih saja ya. 2 tahun kan 24 bulan, berarti sisanya 5 bulan. 2 tahun 5 bulan saja. Tidak sampai periode dalam sebuah kepemimpinan di Indonesia, ya, tidak sampai. Hanya setengahnya saja. Di Indonesia 5 tahun. Di sini Umar bin Abdul Aziz memimpin hanya 2 tahun 5 bulan saja atau 29 bulan saja. Tetapi di zamannya tidak ada mustahik, tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang menerima zakat. Kenapa? Karena makmurnya. Negara Indonesia juga begitu. Kalau dipimpin dengan benar, kepemimpinannya benar, rakyat Indonesia tidak akan mengalami kemiskinan. Kenapa? Karena potensi alam di Indonesia begitu besar, luar biasa. Kalau tenaga kerja yang dipakai adalah tenaga kerja dari Indonesia, insya Allah juga akan makmur dan tidak ada mustahik di Indonesia. Ini Umar bin Abdul Aziz sudah membuktikannya, luar biasa. Dan kepemimpinannya kalau secara luas wilayah itu sekitar 15 juta kilometer persegi atau berpenduduk 62 juta waktu itu dan setara dengan 39 negara. Luar biasa. Ada yang bilang kalau seandainya Allah telah menentukan segala sesuatu, kenapa juga kita diminta pertanggungjawaban? Ketahui bahwa perkataan ini datang dari orang yang sangat jahat dan berhati jahat. Kalau seandainya kita sudah ditentukan segala sesuatu, kenapa kita harus masuk ke dalam neraka? Kenapa kita harus diminta pertanggungjawaban daripada segala perbuatan kita? Ini adalah orang jahat. Karena apa? Dia tidak mengatakan bahwa kalau seandainya segala sesuatu telah ditentukan, kenapa kita dimasukkan ke dalam surga? Itu tidak ada. Yang dipertanyakan kenapa masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu telah diberikan kebebasan untuk berbuat dan nanti Allah akan menghisap segala sesuatu. Allah telah menentukan itu semua demi manusia bebas bertindak dan dia memilih apa daripada perbuatannya, nanti dia akan diganjari. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu ayat-ayat tentang tanggung jawab, bahwa kita berakhlak baik, jujur, sopan, santun, malu dan sebagainya juga bertanggung jawab. Ini ada dalilnya, tidak hanya ngarang gitu, tapi ada landasan dalilnya. Pertama ini tentang prinsip tanggung jawab dalam Islam itu didasarkan pada perbuatan individu. Ya, jadi terkait dengan individu. Tanggung jawab tadi kan terbagi, ada individu dan sosial. Ini terkait dengan individu, dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Termasuk dalam hal dosa juga dia memikul tanggung jawab dosanya sendiri. Nggak mungkin dia memikul tanggung jawab dosa orang lain. Orang lain mencuri terus kita yang berdosa kan nggak mungkin. Maka orang menanggung dosanya sendiri begitu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Dan tidaklah seorang buat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Anak lahir dari hasil berzinahan, apakah anaknya berdosa dan disebut anak haram? Tidak, anaknya tidak berdosa sama sekali. Yang berdosa adalah orang tuanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian surat Al-Mudaththir ayat 38. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Surat Al-Mudaththir ayat 38. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Nah, ini terkait dengan individu. Kita bertanggung jawab terhadap individu kita masing-masing. Yang kedua, manusia akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami menuliskan apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya menuliskan apa yang kita kerjakan, dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian yang ketiga, manusia akan mempertanggungjawabkan dosanya. Tadi juga sama, ini perkuat lagi dengan surat An-Nahl ayat 25, liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm wala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah amat buruk dosa yang mereka pikul itu. Kita berdosa dan membuat orang lain berdosa, transferan dosanya juga didapatkan kepada kita. Naudzubillah, kalau ada orang mengajari cara orang lain mencuri, misalkan si A mengajari B mencuri, si A berdosa karena dia mencuri, tapi dia juga mendapatkan dosa si B karena si B mencuri gara-gara dia ajari cara-caranya. Begitu kira-kira. Kalau itu investasi dosa begitu ya, investasi dosa. Kemudian yang keempat, ini dalilnya memang sangat banyak sekali, alhamdulillah. Rakyat atau bawahan harus bertanggung jawab terhadap akidah dan perbuatannya. Ya, tadi individual ya, dalam kondisi apapun, kendati diperintah oleh atau diperintah atau dilarang oleh pemimpinnya yang zalim, diminta oleh rakyat, oleh pemimpinnya, kamu mencuri sana. Walaupun itu perintah dan paksaan, maka tetap dia berdosa kalau dia melakukan itu. Karena itu dia lakukan, dia punya pilihan untuk menuruti ataupun menolak begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Allah membantah mereka dengan tegas dalam surat Az-Zukhruf ayat 39. Wala yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Jadi ini ada orang beralasan begitu ya, dia berdosa gara-gara diperintah oleh pembesar-pembesarnya, tapi ternyata dia memang menikmati itu, bersekutu begitu. Bersekutu itu bersatu bersama bareng-bareng. Ini dalil terakhir, sebenarnya banyak sekali, ada belasan dalil tentang tanggung jawab. Ini pada yang kutipkan 5 surat Al-Isra ayat 36. Wala tanfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati setiap kelak akan di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang guru ditanya tapi dia nggak tahu jawabannya, lebih baik bilang nggak tahu. Jangan pura-pura tahu lalu kemudian mencoba menjawabnya. Kalau memang nggak tahu, tahu. Kalau memang nggak tahu, bilang nggak tahu. Lalu jadikan itu PR misalnya.
Karena indera kita akan dimintai pertanggungjawabannya, mulut kita, tangan kita, penglihatan kita, dan semuanya. Yang usia berkepala 3 hanya 3 orang, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. 7 orang di bawah kepala 3 usianya, bahkan 5 orang di bawah 20 tahun. Jadi kalau hari ini para ayah mengabaikan anak-anaknya yang usia di bawah 20 tahun, Anda ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fima afna wa an syababihi fima abla. Anda tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan ini di hadapan Allah. Anda berikan mereka permainan, gadget yang melalaikan, mereka habiskan waktunya malam harinya untuk kesia-siaan, bahkan naudzubillah untuk kemaksiatan. Anda tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan Allah ini. Kemana dihabiskan usia mudanya? Kemana diselesaikan usianya? Sekaligus menjadi sebuah renungan besar untuk generasi muda kita, wahai para pemuda. Sebuah renungan yang tidak sederhana. Karena ini khusus usia muda, usia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus ditanya karena itulah usia kekuatan di antara 2 kelemahan. Selanjutnya adalah hadis tentang tanggung jawab. Ini diperkuat ya. Diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis tentang tanggung jawab. Setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin, pemelihara, dan setiap kamu akan dimintai atas peliharaannya, atas kepemimpinannya. Setiap pemimpin ya, setiap diri kita adalah pemimpin. Rakyat juga sebagai pemimpin sebenarnya ya. Presiden pemimpin terhadap rakyatnya, kemudian bupati, gubernur, wali kota dan seterusnya dia pemimpin terhadap bawahannya, kepala sekolah juga pemimpin terhadap bawahannya, guru pemimpin terhadap murid-muridnya, murid juga pemimpin terhadap dirinya sendiri, orang tua pemimpin terhadap anaknya dan sebagainya. Sebenarnya kita semua adalah pemimpin, diri kita pun adalah pemimpin, setidaknya minimal terhadap diri kita sendiri. Ini penjelasannya di dalam hadis yang lebih panjang, tadi itu sebenarnya kutipan saja ya, pendek saja. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi ada kelanjutannya begitu. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai tentang kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin, penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Seorang pelayan adalah penanggung jawab dalam harta majikannya dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Luar biasa. Jadi pemimpin berarti tidak sembarangan harus bertanggung jawab, tidak hanya di dunia tapi di akhirat nanti juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap amanat yang diberikan. Adil amanata illa man i'tamanaka wala takhun man khanaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanat dari orang yang memberikanmu kepercayaan dan janganlah engkau membalas orang yang telah mengkhianatimu. Dia bertanggung jawab terhadap amanat yang diberikan. Amanat apa itu? Macam-macam ya, tergantung kondisinya. Diberi amanat sebagai presiden, dia melaksanakan ya, bertanggung jawab terhadap amanat itu. Diamanai sebagai ketua acara, diamanai sebagai ketua OSIS, diamanai sebagai ketua rohis, diamanai sebagai ketua kelas dan sebagainya. Itu semua adalah amanat, maka akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka tunaikan amanatnya. Tanggung jawab dan keberanian. Jadi sebenarnya tanggung jawab itu dalam konteks pergaulan manusia adalah keberanian. Kenapa? Karena mereka yang bertanggung jawab adalah mereka yang berani menanggung resiko. Dia bersifat jujur terhadap dirinya sendiri dan juga jujur terhadap orang lain. Kalau orang yang bertanggung jawab itu kan dia harus berani, resiko apapun yang datang kepadanya dia harus berani. Nah, dia jalankan tanggung jawabnya itu dengan sepenuh hati. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berkorban untuk kepentingan orang lain. Nah, ini keberanian, dibutuhkan keberanian. Kalau orang yang nggak berani kan nggak mungkin dia melakukan itu, karena dia harus berkorban, dia harus mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani, begitu ya, orang yang syaja'ah. Contoh tanggung jawab, ini seorang ayah dan ibu bertanggung jawab untuk mendidik anak. कस के जूता कस के बेल्ट कौस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मे ये ऑमलेट पर ही जीते हैं ये टॉनिक सारे पीते हैं वक्त पे सोते वक्त पे खाते तान के सीना बढ़ते जाते Nabi Nuh pun berkata,
susah juga. Saya malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah diutus menjadi nabi. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Anakku lawan saya. Saya malu ketemu Allah. Saya diutus menjadi nabi. Justru anakku melawan saya. Nuh alaihi salam. Satu anaknya membangkang. Malu ketemu Allah di akhirat kelak. Di mana kita yang 3 anak tidak ada yang tahu sholat. 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawindari di bawah bandar. Nuh alaihi salam, 1 saja anaknya malu dan takut ketemu Allah. Gimana bapak-bapak? 4 anaknya tidak ada yang bangun sholat subuh. Anaknya seorang guru bertanggung jawab untuk mendidik murid-muridnya. Ini contoh tanggung jawab. Ya, dalam kehidupan sehari-hari banyak, tentu tidak hanya ini. RT bertanggung jawab terhadap RT, hanya RW juga begitu, dan seterusnya naik ke atas ya. Semuanya bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Klasifikasi tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab kepada Allah. Di bawahnya itu ada keterangannya memenuhi kewajiban dan pengabdiannya kepada Allah. Bersyukur atas kepadanya, bersyukur atas nikmat kepadanya. Itu bertanggung jawab kepada Allah. Kemudian bertanggung jawab kepada keluarga, contohnya dengan menjaga nama baik keluarga, memenuhi kesejahteraan, keselamatan, keamanan, pendidikan, dan kehidupan. Ini mungkin tugas ayah ibu ya. Kemudian ayah melindungi dan menghidupi anak istrinya, ibu atau istri mengurusi suami dan anak-anaknya dengan semua tenaga dan pikirannya, mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Seorang anak juga belajar sungguh-sungguh sebagai rasa tanggung jawab kepada orang tuanya dan sebagainya. Kemudian tanggung jawab pada masyarakat, ikut program kemasyarakatan seperti kerja bakti, ronda ya, dan lain-lain. Kemudian bekerja secara optimal, jujur, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kemasyarakatan sebagai RT, sekretaris RT, atau sebagainya ya, terkait dengan tugas-tugas yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian saling menjaga kerukunan dan keharmonisan antara anggota masyarakat. Yang terakhir ini tanggung jawab pada negara. Pertama, mengikuti norma-norma atau peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh suatu negara. Kalau dilanggar, maka harus berani bertanggung jawab, terima akibatnya. Entah dihukum, dipenjara, dan sebagainya. Kalau dia melakukan pelanggaran, ya dia harus berani mempertanggungjawabkannya. Misal seorang pejabat pemerintah, dia mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pemerintah, bukan malah korupsi, apalagi berjamaah korupsinya, dan berarti tidak bertanggung jawab terhadap amanah kepemimpinannya dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik negara, berusaha memajukan negara, pelajar, mengharumkan nama bangsa, ikut kompetisi internasional, nasional, dan sebagainya. Itu bagian dari bertanggung jawab terhadap negara, karena ikut mengharumkan nama negara, bawa bendera, dibandingkan dan disandingkan dengan negara yang lain, ikut sebuah kebanggaan ya. Kemudian selanjutnya sebagai pelajar, kita harus terus menuntut ilmu untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dari segi pendidikan. Inilah klasifikasi tanggung jawab. Slide terakhir adalah tentang hikmah tanggung jawab. Pertama, mendapatkan kepercayaan orang banyak karena dia menjalankan amanah tadi ya. Mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. Karena dia biasanya akan dipercaya, semakin dipercaya oleh orang lain, dan kesuksesan akan mudah diraih. Ketiga, memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Keempat, mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Kelima, dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat. Keenam, mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat. Dan terakhir, akan merasakan lebih tenang, aman, nyaman dalam segala hal. Karena orang yang bertanggung jawab, orang yang disenangi oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain, dikagumi dan dihormati oleh orang lain. Ini materi kita hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Semoga kita semua adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan kita mendapatkan ilmu baru dari video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.